dosa. Seperti bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, saudara juga bebas dari perbudakan dosa dan kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Saudara menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara tidak perlu lagi hidup dalam dosa. Saudara bisa hidup menang atas dosa. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ada kuasa nama Yesus di dalam saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam Yesus saudara beroleh satu hidup yang baru. Hidup yang bebas dari dosa, menang dari dosa. Karena semua dosa saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Semua keterikatan dosa saudara, penyembahan berhala, saudara kehendak daging, manusia lama, sudah disalibkan Yesus. Sudah tersalib bersama Yesus di kayu salib. Sehingga ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara bisa memulai satu hidup yang baru bersama Yesus. Hidup yang menang atas dosa. Katakan amin. Hidup menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Katakan amin. Hidup menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Kemana-mana saudara bawa kasih Tuhan, saudara bawa kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup orang-orang lain. Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Itu yang disediakan Tuhan bagi saudara. Tuhan mau saudara menerimanya karena dia sudah mengalahkan maut. Kalau maut pun sudah dikalahkannya, apalagi dosa. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi binasa, tapi kita bisa beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Bagaimanakah saudara menerima keselamatan itu? Saudara berkata, Tuhan berkata Roma 10 ayat 9 sampai 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Karena dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali supaya saudara beroleh keselamatan, hidup yang kekal, dan di dunia ini saudara memiliki hidup yang menang bersama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Kolose 2:15 berkata, Tuhan Yesus telah melucuti segala pemerintah, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ini saudara. Tidak ada lagi kuasanya karena Yesus sudah bangkit dari maut. Dia hidup, setan sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus sudah menang. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ada lagi kita mau diikat oleh dosa. Jangan ada lagi kita mau diikat oleh manusia lama kita. Jangan ada lagi mau diikat oleh judi, narkoba, minuman keras, kenajisan. Karena Tuhan Yesus menang, kita juga menang bersama Yesus. Katakan amin. Jangan ada lagi kita yang mau sakit. Jangan ada lagi kita mau hidup dalam keberatan, dalam kesusahan, dalam stres, bahkan sampai mau bunuh diri. Itu semuanya pekerjaan setan. Karena dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang, dia membinasakan semua pekerjaan setan. Katakan amin. Haleluya. Tahukah saudara, selama Yesus hidup di dunia ini saudaraku, dia mendemonstrasikan pelayanannya, menyucikan dosa manusia, menghapus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Selama Yesus hidup di dunia ini saudara, saudara lihat, saudara baca di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan mengenai pelayanan Yesus. Dan di situ dikatakan anak manusia datang untuk mengampuni dosa dan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Katakan amin. Di Markus 2 saudara, pada saat ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang kawannya, maka Yesus berkata kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan Yesus berkata juga, bangunlah, bangkitlah, angkat tempat tidurmu, sembuh, pulang ke rumahmu. Dan dia sembuh. Dia diampuni dosanya dan dia juga disembuhkan dari penyakitnya. Tuhan Yesus
datang membawa kehidupan kepada saudara. Dia menyembuhkan penyakit saudara dan juga menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Katakan amin. Saudaraku, Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kehendakmu yang jadi. Dan Yesus rela. Dia pergi ke salib bagi kita, saudara. Dan di kayu salib, saudaraku, Yesus mengalami banyak sengsara. Bahkan sebelum ke salib pun dia mengalami begitu banyak penderitaan. Saudara, sampai ke salib, saudara, dia dipaku, kaki dan tangannya dipaku. Dan paku yang memaku Tuhan Yesus bukan paku biasa seperti paku yang kita lihat. Tentunya paku yang sangat besar, saudara, yang bisa menanggung seorang tubuh manusia. Dan itulah yang dipakukan ke tangan Yesus, ke kaki Yesus. Darah mengalir, saudara. Darah mengucur. Dan darah itulah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah Yesus itulah yang menebus saudara, sehingga saudara layak pergi ke surga. Kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Dan di kepala Tuhan Yesus ada mahkota duri. Orang-orang menolak dia. Hai engkau raja orang Yahudi, kalau kau memang betul-betul raja orang Yahudi, tunjukkanlah kepada kami siapa tadi yang meludahi engkau. Siapa yang melakukan ini kepadamu? Turunlah dari kayu salib untuk membuktikan kau betul-betul raja. Yesus diejek, dihina, dipermalukan. Semuanya itu dialami Yesus, sengsara demikian, saudara, untuk membebaskan saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Yesus tidak berdosa. Dia tidak melakukan dosa apapun. Itulah sebabnya korban darahnya berkenan kepada Bapa di sorga, dapat mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia menjadi pengganti kita, substitusi kita. Seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus datang menggantikan kita. Dia rela memberikan nyawanya, menanggung semua dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi dihukum oleh karena dosa-dosa kita.